Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan sahabat YouTube rahimakumullah. Setiap penganut agama di dunia ini mempunyai satu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi mempunyai Taurat, Nasrani mempunyai Injil, penganut Konghucu mempunyai kitab Tao Te Ching, orang Majusi punya kitab Zen Avesta, orang kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul atau Gatoloco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya baik isi maupun redaksi adalah murni produk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini Al-Quran ini sebagai kitab suci karena sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang mampu membuat seperti itu. Suatu kitab dinamakan suci kalau ia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surat saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wad'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu sampai saat ini, tidak satu orang pun yang mampu membuat satu surat saja semacam Al-Quranul Karim. Barangkali belum pernah ada yang nyoba-nyoba. Sudah, diantaranya apa yang telah dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab. Dia mencoba membuat satu surat dari Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah kalau dia laki-laki normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah namanya. Juga sebaliknya, perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci yang melarang untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang, harusnya puasa saja siang malam terus menerus. Itu kan sama juga menyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia. Maka dalam Islam
puasa wisol, puasa ngableng, apa itu istilahnya? Puasa nyambung dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi. Puasa saja terus menerus. Bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversial, isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun Quran mengajarkan Allah itu esa. Satu kali ia berkata haram, ia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversial. Sebab kalau ada kitab suci di satu pihak mengajarkan Tuhan itu esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan itu tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat. Kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab suci kalau isinya kontroversial satu dengan lainnya? Nah, dari tiga kriteria inilah Quran kita yakini sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan arahan Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Al-Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum? Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu, makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, ya makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya terjemahannya dalam kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, maka haram kita bilang. Itu Quran imam, kita sebagai makmum. Nyatanya kadang-kadang kontra. Nyatanya kadang-kadang paradoks. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam prakteknya Quran kita suruh jadi makmum, kita yang jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita,
Itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala ada ayat Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita umpetin tuh Quran. Ya kalau cuma diumpetin sih mendingan. Kadang-kadang kita tuduh Al-Quran itu ketinggalan zaman. Kita anggap Al-Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah nyebrang terlalu jauh namanya. Saudaraku dan sahabat YouTube kaum muslimin rahimakumullah, inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Bersabda Rasul, man qara'al Qur'ana fastazharahu fa'ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Quran lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran ada 3 jalan utama yang harus kita laksanakan. Yang pertama, dari kalimat man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini artinya siapa yang ingin menjadikan Al-Quran ini sebagai imam di dalam kehidupannya, jalan pertama yang harus ditempuhnya adalah menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran gharibun fima baina qaumin la yaqra'una. Al-Quran akan menjadi asing, Quran akan menjadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membacanya. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung pada Stevie Wonder, baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson misalnya, atau suaranya Madonna, atau barangkali dari kalangan dangdut suaranya Lesti lah. Tapi kalau harus mengalahkan kecintaannya kepada membaca Al-Quran, ini ironi, ini yang menyedihkan, memalukan sekaligus memilukan. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja dulu sampai menggalakkan program bebas 3B itu apa namanya? Buta aksara lah diantaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja akan menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari Islam itu sendiri. Ini lebih bahaya tentunya. Satu contoh ringan, dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum masuk desa, kampung gelap, rumah cuma pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa sekali tuh banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi, sebelah sini ibu-ibu sedang sholawatan, di rumah sana remaja sedang baca Al-Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah tentunya. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai. Setelah listrik masuk desa, radio, TV main kenceng-kencengan, VCD main gede-gedean, baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah sekarang ini, kalau kita masuk kampung, adakah remaja yang baca Quran? Rasanya kok aneh, nggak umum.
Sesuatu yang baik malah jadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan sahabat YouTube rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Dalam satu hadis Nabi berpesan, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumah tanggamu dengan bacaan Al-Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran terhibur, orang gembira baca Quran tidak akan lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran bagus, di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran cocok, orang kawinan dibacakan Quran bagus, orang mati dibacakan Quran tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dibacakan Quran, saya yakin tidak akan marah. Paling juga dia cuma ngeloyor. Tapi coba setelin lagu Michael Jackson misalnya, lagunya almarhum atau lagu siapalah. Kalau dia tidak mencak-mencak, pasang jurus atau nyap-nyap lah dalam bahasa Sunda. Begitu besar daya pengaruh Al-Quran ini. Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal, Mas Lahab, sini loh mas, gini loh. Kenapa ini kalau dipikir-pikir, kalau sudah dengar bacaan Al-Quran, ini seperti penyebab kenapa saudara kita banyak yang ikut ajaran Muhammad. Rupanya ini alasannya. Mereka kalau sudah dengar bacaan Al-Quran, mereka terpesona. Jadi kita blokir saja, gimana? Ya caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Iya, saya pun begitu. Mari kita janji. Janji itu mereka tidak akan dengar bacaan Quran. Salaman mereka, salaman dan pulang ke rumah masing-masing. Dapat 1 hari tahan, 2 hari bisa bertahan, 3 hari, seminggu ke atas, Abu Jahal mulai ada semacam rindu, resah gelisah, kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan dan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair-penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat mendalam, menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Nggak tahan Abu Jahal, kayak digelitikin hatinya. Keluar rumah dia, mindik-mindik, ngumpet-ngumpet, ngempet di rumahnya Nabi. Pengen denger Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab juga sama. Pikir Abu Lahab gak bakalan keluar nih. Abu Lahab berpikir sama, Jahal pasti di rumah nih. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi, cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu lagi dari sebelah timur. Ngempet, ketemu di sudut. Loh, sama-sama kaget. Jahal, loh kamu Lahab? Iya, kamu ngapain? Lah kamu sendiri ngapain? Akhirnya mereka sama-sama malu, sama-sama tidak bisa menahan diri, akhirnya sama-sama mengakui bagaimanapun harus kita akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan, belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Jadi tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Sampai-sampai Nabi katakan, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil gharib.
Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar satu ayat pun dari Al-Quran, belum pernah ngaji, itu orang kata Nabi kal baitil kharib, kayak rumah kosong. Rumahnya kalau kosong, rumah itu kan biar bagus, mewah, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker, setan kuntilanak membedi, betah dah bener tinggal di situ. Saudaraku, hadirin kaum muslimin dan sahabat YouTube yang saya hormati, dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini, masalul mu'minina alladhi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Al-Quran adalah ibarat buah utrujah, baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah itu ya? Ya, kita ambil contoh semacam jeruk yang manis lah. Sudah baunya wangi, rasanya enak. Orang mukmin yang suka baca Al-Quran kayak buah itu tuh tadi. Baunya wangi, rasanya juga enak. Artinya syiarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Kalau istilah HP, tampilan casingnya bagus, pulsanya juga banyak. Itu contoh orang mukmin yang rajin baca Al-Quran. Sebaliknya, wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la raihulaha wa ta'muha hurrun. Orang mukmin yang tidak suka baca Al-Quran seperti buah kurma. Rasanya emang manis, cuma nggak ada baunya. Kalau orang tidak kenal kan nggak makan kurma tuh, nggak mau dia makan kurma. Kenapa? Nggak ada baunya, tidak menarik walaupun rasanya enak. Artinya nggak ada syiarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka baca Al-Quran, kurang daya tarik. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalir raihana rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah raihana. Apa itu buah raihana? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu tuh tadi tuh, buah raihana. Baunya sih wangi, cuma rasanya pahit. Ya munafik. Jadi syiarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek nih, orang yang paling jelek yaitu orang munafik yang nggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah laisa laha raihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Al-Quran seperti buah hanzalah. Sudah nggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau ibarat buah, kita umpamakan buah pacek dah, buah mengkudu kali ya. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng tuh, bikin orang mabok, kita bisa muntah. Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat YouTube yang saya hormati, sekali lagi tanamkan kegemaran membaca Al-Quran, karena membaca Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, abdul ibadati abdi qiraatul Quran. Nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar daripada di luar sholat. Dengan wudhu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudhu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun, jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala orang mendengarkan bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti. Apalagi membaca sendiri,
apalagi mengerti apa yang kita baca itu, kita pahami, tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Hadirin rahimakumullah, itu tentang bahasan tadi man qara al-Qur'an. Nanti kita akan sambung dengan kalimat fastazharahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.